ini adalah dua pembudidaya ya, generasi muda ya, harapannya besar, spiritnya besar ya kan. Siap, sehingga dengan kondisi yang saat ini ya tetap berusaha, usahanya tetap berjalan dan akan berkembang lagi, lebih berkembang lagi ya. Amin, amin. Nah, pasar kami berharap dengan adanya bersamaan dengan Ulamat ini atau program Ulamat ini adalah satu upaya untuk memberikan satu kesempatan pemasaran lebih luas, ya kan. Di samping teman-teman ini juga sudah punya mitra-mitra pasar yang ada. Iya. Ya. Jadi pasar yang ada ditambah lagi dari pasar kita kembangkan dengan ini dan 3 hari ini ya itu kira-kira nanti terserap berapa sih dengan kondisi pasar, kemudian nanti ke kantor-kantor kementerian kita tawarkan ya. Nanti sebagai pembelajaran kita semua. Betul, jadi Bapak. Tetaplah berusaha, semangat Mas ya. Siap Pak. Udang itu menjadi satu andalan Indonesia. Betul ya. Bapak. Dan masyarakat juga dapatkan akses udang ini dengan udang segar dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ngobrol Enak bersama Budi. Kali ini saya bersama dengan Mas Dika dari Kebumen. Itu adalah pembudidaya udang, dan Mas Slamet dari Purworejo juga pembudidaya udang. Ya. Keduanya hadir di sini karena ingin memasarkan hasil panennya. Ya. Salah satu hasil panennya sekarang sudah musim panen di kedua daerah ini ya. Betul Bapak. Keduanya adalah pembudidaya generasi muda. Ya, ini generasi muda semua ya. Iya, Pak. Mas Dika mulai usaha budidaya udang sejak kapan, Mas? Saya tahun 2019 awal, Pak. 2019. Iya, 2019 awal. Kenapa mulai usaha ini? Apa yang menarik dan menantang pada itu sehingga memutuskan untuk usaha budidaya udang? Kalau pada saat itu saya melihat teman, Pak. Teman ada yang udah usaha udang sama yang jelas apa namanya high profit pada saat itu, Pak. High profit pada saat itu, ya, walaupun mungkin high risk juga, tapi kan high profit kayak gitu, Bapak. Itu yang menarik kayak gitu, Pak. Nah, kemudian Mas Slamet usaha udang sejak kapan? Tahun 2014. 2014, oke. Kenapa yang menarik waktu itu tuh? Menarik karena dari sisi keuntungan yang jelas. Ya. Kan waktu itu ya Pak. Karena terus yang kedua masih budidaya masih enak lah waktu itu. Dari tahun-tahun itu budidaya memang cukup menjanjikan. Iya, betul Bapak. Iya. Nah, di tempat Mas Dika atau Mas Slamet itu pelaku usaha pembudidaya berapa orang? Berapa kelompok? Atau mungkin Mas Slamet bisa cerita berapa? Kalau kelompok itu banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Untuk daerah Purworejo sendiri itu banyak. Itu berjalan dari dengan kelompok kan, perbatasan kelompok ya Pak, sampai ke daerah Kebumen, perbatasan Kebumen, sekitar ada 40-an kelompok Pak. Cuman sekarang udah nggak aktif lagi Pak. Dikarenakan ya budaya udah mulai menurun, mulai 2019. Oh, jadi dari 2004 itu masih banyak, kemudian 2019 mulai menurun usahanya? Mulai menurun. Oke, nanti sambung ya ceritanya. Kalau dari Kebumen, kelompoknya berapa? Kalau untuk Kebumen kebetulan kebanyakan belum kelompok, Pak. Belum kelompok. Masih jadi perorangan. Perorangan, betul Bapak. Kalau perorangan sekitar ada 25 orang lebih. Kalau untuk Kebumen belum, lokasi lahannya belum begitu padat, Pak. Tidak seperti Purworejo. Purworejo lebih padat ya? Nah, dari pengalaman usaha ini yang dulu menjanjikan tuh apa sih waktu itu tahun 2014 ini? Profitnya berapa? Kira-kira berapa persen dari usaha ini? Kalau bilang profit ya Mas Slamet ya, lumayan itu Pak. Bisa 100% itu Pak. Apakah benar mengalami penurunan waktu itu sekarang ini? Kalau sekarang sama itu. Kalau sekarang jelas Pak penurunan Pak. Dari sisi salah satunya kan dari harga, yang kedua itu virus. Apen itu kan merajalela mulai dari tahun 2019. 19 akhir sampai sekarang belum bisa terpasang. Nah, berarti kan
Mas Dika dan Mas Slamet ini kan sekarang menjadi usaha yang bertahan. Ya, betul Bapak, betul. Bertahan dengan usaha ini dan semoga usaha ini nanti bangkit kembali. Amin Bapak. Nah, ketika sekarang musim panen, Mas, kami juga kami punya program Ulamat nih. Alhamdulillah kemarin ketemu Mas-mas ini dan kami bisa membantu untuk mendistribusikan hasil panennya ya melalui program pasar, melalui program nanti Car Free Day ya, di Jakarta ini. Semoga dengan usaha ini nanti bisa lebih tertebarkan ya. Amin. Nah, sekarang Mas Slamet, kira-kira untuk usaha ini supaya bisa berlangsung, harga jual udang itu dengan biaya produksi berapa sih kalau di Kebumen rata-rata? Kalau di Kebumen rata-rata saya 100-nya kurang lebihnya 45.000 ya Mas. Untuk saya 100 rata-rata 45.000. 45.000. Jadi nilai jualnya berapa? Sekarang dipanen, dikemas dan semuanya. Kalau dipanen biasanya sekitar kalau kemarin 40 berapa ya Mas Slamet ya? Kalau saat ini 49 Pak untuk harga pasar. Harga pasar. Iya. Untuk harga pasar ada juga yang pabrik tarik 45 Pak. Pak Bu top Pak. Gitu Pak. Iya. Sama Mas. Sama. Iya. Okay. Soalnya kan harga menurun tapi pakan relatif sama. Nggih, malah obat-obatan kadang bertambah dan kosnya otomatis bertambah kayak gitu Pak. Itu turunnya budidaya itu karena kondisi lingkungan atau memang tantangannya sudah berbeda, penyakit nambah atau gimana? Iya, biasanya kalau dari faktor air juga, lingkungan juga sih Pak. Sebetulnya kalau kita bisa menata lingkungan kita, ya tetap kita masih survive dengan catatan harganya kompetitif. Itu Bapak. Nata lingkungan maksudnya gimana? Bahwa para budidaya akan mengatur, misalnya ada IPA nggak sih? Nah, ya itu kalau yang sebelum-sebelumnya ya Mas Slamet ya memang belum ada IPAL Bapak. Kalau khususnya untuk Kebumen wilayahnya Mirit memang kita sudah menggalakkan adanya IPAL Bapak. Sekarang udah ada? Sudah ada. Walaupun IPAL resapan. Tapi ada IPAL-nya. Yang biayanya siapa yang IPAL-nya? Ya sendiri Pak. Ya? Rata-rata sendiri Pak. Udah ada IPAL-nya? Sudah. Oke. Jadi ada upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Betul, Bapak. Nah Mas, sekarang dengan kondisi kita bertemu hari ini di lokasi pasar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini saya dengar datang jam 3 membawa 800 kilo dalam waktu 1 jam 500 kilo selesai kan? Nah, semoga menjadi satu upaya kita bersama. Amin. Supaya apa? Supaya hasil panen sekarang harganya kembali naik. Amin, Bapak. Amin. Tentang Ulamat itu gimana Mas? Kemarin teman-teman sudah berkomunikasi, akhirnya yakin bahwa dibawa barang itu ke Jakarta. Betul Pak. Gimana ceritanya? Iya, ceritanya kemarin sama Pak Joni sama Pak Argo kayak gitu ya. Istilahnya mau membantu untuk menaikkan harga kayak gitu Pak. Ya kita support lah Pak kayak gitu dengan harapan udang kita pemasarannya bisa harganya lebih baik lagi seperti itu Bapak. Jadi kembali ke harga yang sebenarnya yang menjadi harga yang menguntungkan. Lebih menguntungkan lagi. Purworejo, bedanya udang Purworejo dan Kebumen apa? Perbedaannya itu sebenarnya nggak jauh beda Pak. Nggak jauh beda? Sama-sama fanaminya ya? Iya, sama-sama fanami betul Bapak. Benih dapat dari mana? Benur? Rata-rata dari Pangandaran sama Indramayu. Kalau dari Kebumen dari mana? Sama kurang lebih Indramayu, Pangandaran, Anyar, dari Situbondo juga ada Bapak. Ya, itu memang yang pemasok benur sudah tradisi sana ya? Iya betul Bapak. Kualitas benurnya bagus? Alhamdulillah. Lumayan bagus. Oke. Jadi kami berharap di pertemuan hari ini Mas Dika mohon diceritakan teknologinya, nanti Mas Slamet juga supaya kita sharing dengan teknologi itu per hektarnya berapa, dan nanti ke depan sebenarnya cita-citanya akan ditingkatkan berapa. Kalau teknologi yang kita pakai sebenarnya ya semi intensif termasuknya ya Mas. Semi intensif ya.
Harapannya per hektarnya ya kurang lebih berapa Mas Slamet? Kurang lebih 40 ton kan. 40 ton. Betul Bapak. Sekarang kondisi panen untuk 1 hektar berapa? Rata-rata 15 paling. 15? Iya. 15 ton ya? Iya Pak. Pada tebar padatnya berapa? Tepat. Kita main di density rendah Pak. Misalnya itu density ya standar lah di angka 100-an kali. Oke. Tapi untuk menekan harga-harga seperti ini kita biasa menaikkan density. Densitinya, tebarannya Bapak. Tebarannya, tapi dengan naikkan density itu nambah pakan ya? Ya jelas Ya, otomatis tambah pakan, Tapi Bapak. itu kan kita bisa memperpendek waktu. Usia panennya ya? Usia Iya, panen. usia panen. Sekarang yang di sini Mas, ini centanya yang ukuran 60, yang ukuran 40 itu yang mana Mas? Bedain di mana? Bedanya Coba di coba ukuran coba pegang lah yang Iya. ahli-ahlinya nih, ya kan? Nah, untuk ukuran ini kan Ya, Ya, Bapak. lihat ini ya. 60. Nah, ini 60 ya, jadi 1 kilo isinya 60 udang. Betul Bapak. Oke. Oke, Nah, ini ya. ini dalam satu kolam yang sama. Bukan. Ini satu kolam yang sama yang size 60, terus satu kolam lagi yang size 50 ada Pak. Oh, jadi setiap size ini kolamnya beda-beda? Beda-beda betul Bapak. Oke. Oh, jadi waktu saya ingin mengambil 60, berarti di kolam itu? Iya. Ah, Betul, oke. satu kolam itu Ya. hitungannya Bapak. Ah, Oke. jadi ini ada waktu Mas nebar mau panen bisa menghitung bahwa ini adalah yang saya panen adalah size 40 di Iya. kolam ini. Iya. Di size ini adalah 60, Kolam- di sini 50. Betul Bapak. Kan ada sampling Pak. Ada samplingnya. Iya, ada sampling betul. Dan Oke. waktu panennya itu harinya beda-beda juga. Kalau 40 dengan 60 lebih lama mana? Lama 40-nya Pak. Lama 40. Iya. Terpautnya berapa hari? Terpautnya sekitar 15 sampai 20 hari. 15 hari ya. Nah, kemudian kalau sementara pasar yang selama ini yang sudah dimiliki, Nggih. itu siapa yang menampung hasil panennya di Kalau di Kebumen atau di Nggih. Purworejo? Siapa yang langsung mengambil dari Mas, dari para petambak di sana? Apakah ada industri atau ada pasar tertentu? Kalau dari saya khususnya di Kebumen sih ada supplier sendiri Pak. Ada supplier pabrik dan ada supplier pasar. Kalau untuk pada tahun khususnya sebelum pertengahan 22 sampai 19 itu Ya. cenderung kita masuknya ke pabrik Pak. Ke pabrik? Karena harga pabrik lebih tinggi dari harga pasar. Oke. Tapi setelah pertengahan 22 sampai sekarang kita malah seringnya ke bakul istilahnya menjual supplier pasar Pak. Karena Oke, gini. harganya lebih tinggi daripada di pabrik kayak gitu Terbalik Bapak. ya? Betul Bapak. Nggih. Pak Selamat gimana? Ya sama seperti itu. Oh, sama. Jadi, Seperti itu. Nggih. karena apa yang tadi pengolah tadi atau pabrik tadi Nggih. itu sudah tidak menyerap atau karena memang juga pasar udang di dunia kan sedang turun juga, Nggih. ya kan? Nah, sekarang dengan kondisi ada yang diekspor, ada kemudian ke pasar domestik, mungkin strategi ini yang harus kita kembangkan bersama. Betul, ya. Bapak. Nggih. Ada Untuk nanti strategi ada untuk ekspor, pemasarannya. ada pemasarannya. Nah, Nggih. kami nanti dalam perjalanan ini di Nggih. 2-3 hari ini Nggih. ya, nanti Mas komunikasi dengan teman-teman pembudidayanya, nih, Nggih. komunikasi dengan tim kami di Nggih. BPS. Betul, Kira-kira dari pengalaman ini strategi untuk pasar yang lebih luas lagi ya, Nggih. terutama pasar domestik. Nggih. Mana sasarannya? Kami nanti juga akan komunikasi dengan pihak perhotelan, restoran Betul, dan nggih. semuanya. Nggih, Supaya Bapak, ya nggih. ini menjadi upaya-upaya kita semua. Betul, Bapak, Ya. nggih. Jadi teman sahabat ngebut ini adalah 2 pembudidaya ya, generasi muda. Ya, harapannya besar, spiritnya besar, Besar. ya kan? Siap, Bapak. Sehingga Nggih. dengan kondisi yang saat ini ya tetap berusaha, bahwa usahanya tetap berjalan dan akan berkembang lagi, lebih Betul, berkembang amin. lagi ya. Amin, Nah, amin, nggih. Nah, pasar kami berharap dengan adanya bersamaan dengan Ulamat ini atau program Ulamat ini adalah satu upaya untuk memberikan satu kesempatan pemasaran yang lebih luas, ya kan? Di samping teman-teman ini juga sudah punya mitra-mitra pasar yang ada. Iya. Ya, Betul, Bapak. jadi pasar yang ada ditambah lagi dari pasar kita kembangkan dengan ini Iya. dan 3 hari ini ya Iya. itu kira-kira nanti terserap berapa sih dengan kondisi pasar, kemudian nanti ke kantor-kantor kementerian kita Iya. tawarkan ya, Iya. nanti ini Baik, sebagai Bapak. pembelajaran Terima kita kasih, semua. Pak. Betul,
Jadi Bapak. Nggih. tetaplah berusaha, semangat Mas ya. Siap, Pak. Udang Siap, itu menjadi nggih. satu andalan Indonesia. Betul, ya. Bapak. Dan masyarakat Nggih. juga dapatkan akses udang ini dengan udang segar dan Nggih. semuanya. Kapan Ngebut, terima kasih. Semoga ini cerita ini menjadi inspiratif. Amin. Ketekatan, kebulatan tekad untuk tetap berusaha ini menjadi penting ya kan, dan kemitraan itu menjadi tenaga tambahan supaya usaha ini lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.